Carut-marut kasus Vina membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus tersebut. Kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat hingga kini belum mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah terpidana dari kasus tersebut menuntut ulang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK lantaran mengaku tidak bersalah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pengusutan kasus pembunuhan Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam hingga Irwasum Polri untuk melakukan pendalaman kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolri menjelaskan, meskipun kasus Vina sudah terjadi 8 tahun lalu, namun Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang benderang. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, mendapati adanya kejanggalan kasus Vina bukan hanya kesalahan anggota polisi, melainkan juga kejaksaan dan pengadilan. Ia menyebut para terpidana seluruhnya memiliki alibi yang kuat. Dan korbannya ini ada 7 orang di dalam menjadi terpidana dan masih menjalani pidana hukuman seumur hidup. Ini yang tentu menjadi miris kami. Kita harus tegakkan keadilan ini, dan kalau bukan mereka pelakunya itu. Semua ini bermula dari Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyidikan dan penyelidikan sendiri saat itu yang menimbulkan dan berefek hukum. Jangan sampai lembaga kepolisian yang sudah begitu baik oleh karena informasi yang salah dari saksi yang kepada Rudiana dan terus dilanjutkan oleh upaya yang salah dari pribadi Rudiana sendiri sebagai anggota polisi, terseret ini lembaga, ya kan, dan berpanjang. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri ya untuk meluruskan dan membuat terang peristiwa ini. Sedangkan pakar hukum pidana Profesor Agus Surono menilai masing-masing lembaga memiliki langkah hukum untuk menemukan titik terang dari setiap kasus. Itu kan tentu masing-masing pihak mempunyai langkah-langkah atau upaya-upaya hukum masing-masing. Kepolisian juga punya kewenangan demikian, kemudian pihak-pihak terpidana juga punya kewenangan hak untuk mengajukan peninjauan kembali dan seterusnya. Saya kira saya lebih cenderung untuk kita menghormati proses yang sedang akan berjalan, dan kemudian kita cermati bersama-sama supaya tidak menyimpang dari proses hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Lantas, akankah Polri menepati janji untuk menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki secara transparan dan profesional? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Terima kasih banyak kepada seluruh. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Peggy Setiawan di tahanan Polda Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penanganan kasus,
Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda Jawa Barat. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Selamat malam, Bang Tony. Apa kabar? Selamat malam. Baik. Bang Tony, jadi perihal ganti rugi ini seperti apa? Sebenarnya alasan yang memang tadi diungkapkan dalam informasi sebelumnya, bisa dijabarkan lagi, Bang Tony? Iya, jadi ketika penetapan tersangka itu dinyatakan batal atau tidak sah, ya, maka kami pastikan bahwa memang Peggy itu bukanlah pelakunya dan ini salah tangkap. Nah, sehingga ya, akibat tindakan penyidik yang menetapkan tersangka dan menahan yang tanpa dasar berdasarkan putusan pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 itu, ya, selain nama baiknya itu harus dipulihkan, Peggy Setiawan ya, juga berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap Polda Jawa Barat. Itu. Nah, kami masih hitung-hitung, ya, kami masih diskusi dengan tim penasihat hukum mengenai nominal ganti kerugian yang akan nanti diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Ya. Pertama ya mengenai material. Material ini terkait Peggy Setiawan ya yang ditahan ini kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Ya, satu hari itu Peggy Setiawan itu kerjanya 150.000 upahnya dikali 49 hari itu 7.350.000. Kemudian ada 2 unit sepeda motor yang disita sejak tahun 2016 tanpa dasar, ya itu sampai 2024. Nah, kalau kami hitung sewa, satu motor sewanya 30.000 saja, ya kali 365 hari kali 8 tahun kali 2 unit sepeda motor, maka totalnya itu 175 juta. Ya, Bang Tony, 2 unit sepeda motor dua-duanya milik Peggy, atas nama Peggy? Satu atas nama Peggy, ya, yang satu ini milik Suparman. Tetapi tindakan yang dilakukan ini kan harus diberikan pelajaran, ya, supaya menjadi efek jerak. Menyita sepeda motor orang itu harus jelas, kan gitu. Nah, tapi semuanya itu masih kami diskusikan. Tapi gambarannya seperti itulah angkanya. Nah, kemudian itu material. Kemudian imaterial, tentu yang nilainya memang bukan yang diukur dengan kerugian, ya. Kerugian dalam arti material. Kerugian imaterial itu nama baik, pencemaran nama baik, rasa malu bagi Peggy Setiawan dan keluarga yang diderita, ya. Setelah atau pada saat Peggy Setiawan itu dikatakan sebagai orang yang berpotensi melakukan tindak pidana, pembohong, pembunuh, kan itu. Nah, dan pantas ini disebut pembunuh saat membaca pemeriksaan hasil psikologis, ya, psikologi forensik itu ke penyidik Polda Jawa Barat pada sidang pra peradilan. Itu membuat keluarga malu sehingga dipandang perlu juga agar digugat atau dituntut ganti kerugian secara imaterial. Jadi ada material, ada imaterial. Namun imaterial ini masih kami godok. Nanti kami ajukan yang realistis, yang mungkin bisa dikabulkan. Artinya tidak terlalu besar-besar, yang kayak miliaran itu kemungkinannya potensinya tidak akan dikabulkan. Yang kira-kira dikabulkan agar menjadi hukuman, menjadi efek jerah buat penyidik ke depan agar jangan sampai ya sembarangan, asal-asalan dalam menangkap seseorang, apalagi yang ditangkap orang miskin. Oke, Bang Tony, artinya angka 175 juta yang beredar selama ini belum fix ya? Belum baku ya? Belum fix, karena nanti fixnya nanti dalam gugatan lah nanti. Dalam permohonan, dalam gugatan lah nanti fixnya itu. Tetapi gambarnya itulah, sudah gambarnya seperti itu. Kalau Anda mendiskusikan ganti rugi ini tentu juga Peggy kan dilibatkan. Nah,
Apa masukan dari Peggy? Mungkin ada aspirasi yang memang disampaikan, keinginan Peggy secara langsung, keinginannya seperti apa terkait ganti rugi ini? Bisa diceritakan, Bang Tony? Ya kalau Peggy sih sebenarnya apa yang terbaik buat Peggy itu diserahkan kepada tim penasihat hukum. Sebenarnya Peggy sih menyampaikan dikabulkan syukur, enggak ya sudah. Yang penting saya ini enggak bersalah, enggak melakukan. Kok mau dikriminalisasi, mau ditersangkakan, mau di penjara seumur hidup atau hukuman mati. Itu. Jadi sebenarnya bagi Peggy sudah keluar saja sebenarnya sudah bersyukur, Pak. Sebenarnya hanya saja mengenai gugat atau tuntutan ganti kerugian ini kan lagi digodok ya, lagi didiskusikan. Cuma nanti andai pun nanti diajukan, gambaran angkanya seperti tadi yang saya jelaskan, Pak. Oke, nah menurut Anda dan diskusi Anda di internal bersama dengan tim penasehat hukum, ketika diajukan tuntutan ganti rugi ini, apakah Polda atau seberapa persen kemungkinan Polda akan memenuhi tuntutan ini? Nah, pertama dari pengadilan dulu ya. Kalau dari pengadilan sih saya optimis. Yang penting angkanya tidak besar-besar, yang realistis ya Pak. Insya Allah dikabulkan. Hanya saja nanti setelah dikabulkan, apakah Polda menjalankan putusan pra-peradilan nanti ya, putusan ganti rugi nanti dengan memberikan ganti rugi secara sukarela atau tidak? Nah, saya ya belum pernah memang mendengar kepolisian secara inisiatif melaksanakan putusan pengadilan dalam hal memberikan ganti kerugian sesuai dengan putusan pengadilan. Memang saya belum pernah mendengar. Ya, makanya yang penting sudah ada putusan nanti, ya, maka itu sudah menjadi sanksi, sudah menjadi pelajaran, Pak ya, efek jerah buat penyidik kepolisian Polda Jawa Barat yang selama ini bekerjanya itu tidak sesuai prosedur. Oke, terakhir Bang Tony, kapan rencananya tuntutan itu akan dilayangkan? Rencananya memang minggu depan, Mbak ya. Minggu depan itu ada rencana ke Polda Jawa Barat untuk mengambil barang bukti, ya. Dan setelah itu, ya, masih minggu depan juga rencananya kalau sudah fix akan kami daftarkan. Oke, akan didaftarkan ya minggu depan. Kita tunggu terus informasinya seperti apa. Terima kasih Bang Tony sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat malam, sehat selalu.